Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kenikmatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, yang memiliki arti bertemu dan berkumpul. Kemudian nikah juga berarti al-damu, yaitu himpunan. Dan nikah juga berarti al-wat'u, hubungan intim. Secara bahasa kita simpulkan bahwasannya nikah merupakan hubungan dua insan, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang bertemu, berkumpul, berhimpun, dan berhubungan intim. Kemudian menurut kompilasi hukum Islam, nikah atau pernikahan atau perkawinan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidhan, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari pengertian secara bahasa dan kompilasi hukum Islam serta menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan tadi, kita dapat simpulkan bahwasanya nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nikah itu sendiri dijamin ketentuannya di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, karena nikah merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan nikah, hubungan yang terjalin, ikatan perasaan, rasa cinta yang dimiliki oleh manusia akan tersalurkan dengan jalan yang benar, dengan cara yang benar, hingga rasa cinta dan sayang itu terbingkai dalam suatu ikatan suci yang namanya perkawinan. Oleh karena itu, banyak sekali ayat Al-Quran yang membicarakan tentang nikah atau pernikahan ini. Salah satunya diantaranya Quran surat An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa binikmatillahi hum yakfurun. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah Mas'udin radhiyallahu an qala, lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu bil basari wa ahsanu lil farji
Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan dan memelihara farj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu sebagai perisai." Dari dalil tersebut, tentunya kita bertanya-tanya, lalu bagaimana hukum pernikahan? Dalam Islam, hukum pernikahan terdiri dari 5. Yang pertama, mubah. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, sunnah. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, haram. Hukum nikah menjadi mubah. Ini merupakan dasar dari setiap perbuatan termasuk nikah. Artinya boleh dilakukan. Kemudian, hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu secara ekonomi, secara mental dan spiritual untuk menikah dan tidak mampu untuk menahan nafsu amarahnya, nafsu syahwatnya. Jadi kalau tidak menikah, khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. Nikah ini menjadi wajib bagi seorang. Kemudian hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu untuk menikah, tetapi di satu sisi dia masih bisa atau masih dapat menahan nafsu syahwatnya, sehingga keinginannya untuk menikah masih dapat dia bentengi dengan upayanya untuk menahan diri agar tidak melakukan perbuatan zina. Kemudian makruh, yaitu apabila seorang itu belum mampu untuk melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu seksual. Kemudian haram. Nikah menjadi haram apabila seseorang melakukan pernikahan yang akhirnya tidak melaksanakan kewajiban pernikahan, bahkan terkesan mempermainkan pernikahan. Jadi disitulah Islam mengatur bagaimana hukum pernikahan. Kemudian selanjutnya, setiap perbuatan dilakukan pasti ada tujuannya, termasuk menikah. Nikah dalam Islam diatur sedemikian rupa agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Sehingga nikah secara umum memiliki tujuan yang positif dan mulia. Adapun tujuan yang positif dan mulia itu apabila diperinci terdiri dari 6 tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kemudian yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang diridhoi Allah. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Dari kesemua tujuan tadi, pada prinsipnya adalah untuk menjaga manusia agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina, kepada perbuatan yang merugikan diri sendiri dan anak turunnya nanti. Dan yang paling penting, nikah dilakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, sehingga dengan ridha Allah akan berwujud ketenangan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Demikianlah materi pernikahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.